Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini Wijrahmadani, mahasiswi program studi Ilmu Gizi, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Alma-Ata, Yogyakarta. Dalam rangka memenuhi ujian akhir blok Bioscience 2, saya akan menyampaikan materi seputar patofisiologi hipertensi. Selamat Lebih dari 1 miliar penduduk di dunia mengalami hipertensi. Hipertensi atau yang lebih dikenal dengan sebutan darah tinggi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah berada di atas batas normal atau optimal, yaitu 120 mm air raksa untuk sistolik dan 80 mm air raksa untuk diastolik. Penyakit ini dikategorikan sebagai the silent disease karena penderita tidak mengetahui dirinya mengidap hipertensi sebelum memeriksakan tekanan darahnya. Hipertensi yang terjadi dalam jangka waktu lama dan terus-menerus bisa memicu stroke, serangan jantung, gagal jantung, dan merupakan penyebab utama gagal ginjal kronik. Berdasarkan klasifikasi American Heart Association pada 2017, hipertensi dikelompokkan menjadi elevated atau prehipertensi jika tekanan darah sistolik 120 sampai 129 mm air raksa dan diastolik kurang dari 80 mm air raksa. Sedangkan hipertensi derajat 1 jika tekanan darah sistolik 130 sampai 139 mm air raksa dan diastolik 80 sampai 89 mm air raksa. Hipertensi derajat 2 jika tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm air raksa dan diastolik lebih dari 90 mm air raksa. Patofisiologi hipertensi didasarkan pada aktivitas sistem saraf simpatis, di mana terjadinya peningkatan produksi katekolamin yaitu adrenalin dan noradrenalin yang menyebabkan terjadinya vasokonstruksi pembuluh darah dan meningkatnya heart rate. Aktivitas sistem RAA atau renin-angiotensin-aldosteron yaitu terjadinya peningkatan produksi renin oleh makula densa juxtaglomerular yang berperan dalam mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1 yang kemudian dengan bantuan angiotensin konverteran D enzim akan diubah menjadi angiotensin 2 yang berperan dalam fase konstruksi pembuluh darah. Retensi natrium dan air akan menyebabkan terjadinya peningkatan volume darah yang akan memengaruhi cardiac output. Disfungsi endotel yang disebabkan oleh proses arteriosklerosis dan faktor genetik yang menyebabkan vasokonstruksi pembuluh darah. Sekitar 95% kasus hipertensi merupakan hipertensi primer atau esensial yang artinya tidak memiliki penyebab spesifik. Faktor risiko penyebab hipertensi primer atau esensial yaitu usia tua, obesitas, diet tinggi garam, rendahnya aktivitas, merokok, dan konsumsi alkohol. Sedangkan hipertensi sekunder memiliki penyakit penyebab misalnya gagal ginjal, sindrom nefrotik, sindrom nefritik, hiperteroid, pheochromocytoma, dan Cushing syndrome. Krisis hipertensi merupakan keadaan di mana terjadinya peningkatan tekanan darah secara tiba-tiba yang ditandai tekanan darah sistolik lebih dari 180 mm air raksa dan diastolik lebih dari 120 mm air raksa. Krisis hipertensi dibedakan menjadi krisis hipertensi urgensi dan krisis hipertensi emergensi. Krisis hipertensi urgensi tidak disertai dengan kegagalan organ target, sedangkan krisis hipertensi emergensi disertai dengan kegagalan organ target seperti hati, jantung, ginjal, otak, dan mata. Terapi hipertensi dapat dilakukan dengan pola hidup sehat seperti berolahraga, diet rendah garam,
kurangi stres dan hindari minuman beralkohol, serta mengkonsumsi obat antidepresan jika diperlukan. Untuk lebih jelasnya, mari kita mempelajari penyebab hipertensi lebih dalam. Penyebab hipertensi antara lain usia lanjut, faktor genetik, merokok, obesitas diikuti kurangnya olahraga, dan jenis kelamin. Usia merupakan salah satu faktor risiko hipertensi, di mana risiko terkena hipertensi terjadi pada usia 60 tahun atau pada usia lansia. Insiden hipertensi yang makin meningkat dengan bertambahnya usia disebabkan oleh perubahan alamiah dalam tubuh yang mempengaruhi jantung, pembuluh darah, dan hormon. Arteri akan kehilangan elastisitas atau kelenturannya sehingga pembuluh darah akan berangsur-angsur menyempit dan menjadi kaku. Di samping itu, pada usia lanjut, sensitivitas pengatur tekanan darah yaitu refleks baroreseptor atau refleks utama yang menentukan kontrol regulasi dari denyut jantung dan tekanan darah mulai berkurang. Hal ini mengakibatkan tekanan darah meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Hal tersebut terjadi karena kepekaan terhadap hipertensi akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia seseorang. Individu yang berusia di atas 40-60 tahun, 50-60% mempunyai tekanan darah lebih besar atau sama dengan 140/90 mm air raksa. Hal itu merupakan pengaruh degenerasi yang terjadi pada orang yang bertambah usianya. Hilangnya elastisitas jaringan dan aterosklerosis atau menumpuknya lemak, kolesterol, dan zat lain di dalam dan di dinding arteri, serta pelebaran pembuluh darah adalah faktor penyebab hipertensi pada usia tua. Dengan semakin bertambahnya usia, kemungkinan seseorang menderita hipertensi juga semakin besar. Faktor gen atau keturunan. Riwayat keluarga yang menderita hipertensi terbukti merupakan faktor risiko yang berhubungan dengan terjadinya hipertensi. Faktor genetik pada keluarga tertentu akan menyebabkan keluarga tersebut memiliki resiko menderita hipertensi. Hal ini berhubungan dengan peningkatan kadar natrium intraseluler dan rendahnya rasio antara kalium terhadap natrium. Adanya faktor genetik atau keturunan pada keluarga tertentu akan menyebabkan keluarga tersebut mempunyai resiko menderita hipertensi. Individu dengan orang tua penderita hipertensi mempunyai risiko 2 kali lebih besar untuk menderita hipertensi daripada individu yang tidak mempunyai keluarga dengan riwayat hipertensi. Rokok menjadi salah satu alasan penyebab hipertensi karena karbon monoksida dalam asap rokok juga akan menggantikan ikatan oksigen dalam darah, sehingga mengakibatkan tekanan darah meningkat karena jantung dipaksa memompa untuk memasukkan oksigen yang cukup ke dalam organ dan jaringan tubuh lainnya. Segala zat beracun yang ada dalam rokok akan mengalir dalam darah dan juga menyebabkan terkontaminasinya zat-zat penting dalam darah. Terjadi penggumpalan dalam pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi tidak lancar dan tersumbat. Maka terjadilah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Selain itu, asap rokok juga mengandung kurang lebih 4.000 bahan kimia berbahaya. Zat kimia yang dikeluarkan 85% berbentuk gas dan sisanya berbentuk partikel. Melalui uji chi-square menunjukkan bahwa orang dengan obesitas memiliki risiko terserang hipertensi 9,051 kali lebih besar dibanding orang yang tidak obesitas. Obesitas merupakan ciri dari populasi penderita hipertensi. Curah jantung dan sirkulasi volume darah penderita hipertensi yang obesitas lebih tinggi daripada hipertensi yang tidak mengalami obesitas. Daya pompa jantung dan sirkulasi volume darah penderita obesitas dengan hipertensi lebih tinggi dibandingkan penderita hipertensi dengan berat badan normal.
Adanya kesibukan yang luar biasa, orang pun merasa tidak punya waktu lagi untuk berolahraga. Masyarakat lebih memilih untuk tidur jika memiliki waktu istirahat setelah bekerja atau di hari libur. Kondisi ini yang memicu kolesterol tinggi dan juga adanya tekanan darah yang terus menguat sehingga memunculkan hipertensi. Sebelum memasuki masa menopause, perempuan mulai kehilangan hormon estrogen sedikit demi sedikit dan sampai masanya hormon estrogen harus mengalami perubahan sesuai dengan umur perempuan, yaitu dimulai sekitar umur 45-55 tahun. Perempuan menopause memiliki pengaruh sama dengan terjadinya hipertensi. Perempuan menopause mengalami perubahan hormonal yang menyebabkan kenaikan berat badan dan tekanan darah menjadi lebih reaktif terhadap konsumsi natrium, sehingga mengakibatkan peningkatan tekanan darah. Kaum laki-laki lebih banyak mengalami kemungkinan menderita hipertensi dibanding kaum perempuan. Namun, bila ditinjau dari segi perbandingan antara perempuan dan laki-laki, secara umum kaum perempuan masih banyak menderita hipertensi dibanding laki-laki. Hipertensi berdasarkan gender ini dapat pula dipengaruhi oleh faktor psikologis. Perempuan seringkali mengadopsi perilaku tidak sehat seperti merokok dan pola makan yang tidak seimbang sehingga menyebabkan kelebihan berat badan, depresi, dan rendahnya status pekerjaan. Sedangkan pada laki-laki, hipertensi lebih berkaitan erat dengan pekerjaan seperti perasaan kurang nyaman terhadap pekerjaan dan pengangguran. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.